Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nurdiari. Di video kali ini aku akan membagikan resep sayur bening yang seger dan pastinya tuh enak banget. Ini cocok sekali dinikmati untuk menu buka ataupun sahur kalian ya teman-teman. Dan cara bikinnya juga gampang, gak ribet. So, kalian wajib tonton terus ya video aku sampai akhir. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Di sini aku udah sediakan kangkung. Untuk kangkungnya aku gunakan setengah ikat aja ya teman-teman. Kemudian aku petik, ini aku gunakan bagian daunnya aja. Kalau kalian mau dipotong sekalian juga nggak apa-apa, cuman aku lagi mau dipetik kayak gini. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Lanjut, di sini aku udah sediakan satu buah jagung manis. Untuk jagung manisnya aku akan potong kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Biar ukurannya tuh tidak terlalu gede, ini aku potong separuh lagi. Ini aku belah menjadi dua bagian ya. Kalau kalian mau jagung manisnya diserut juga boleh, tapi aku lebih suka dipotong utuhan kayak gini ya teman-teman. Ulangi sampai semuanya selesai. Lanjut, di sini aku juga udah sediakan 2 siung bawang merah. Untuk bawang merahnya ini aku akan iris tipis-tipis aja ya teman-teman. Atau kalau kalian lebih suka dihaluskan, kalian juga boleh dihaluskan. Mohon maaf ya teman-teman kalau kalian dengar suara agak berisik di luar, karena hari ini tetangga sebelah itu lagi ada perbaikan rumah, jadi itu banyak mobil yang angkat-angkat barang datang, jadi agak sedikit berisik. Nah, kalau udah sisihkan ya. Di sini aku juga tambahkan sekitar 1 ruas lengkuas. Aku tuh suka banget kalau bikin sayur bening seperti ini tuh dikasih lengkuas, karena menurutku rasanya itu lebih seger ya teman-teman. Tapi buat kalian yang nggak suka lengkuas, kalian bisa skip ya. Kemudian ini aku akan geprek aja, dan ini bagian hitam seperti ini aku buang ya. Ini aku geprek biar aromanya itu keluar. Lanjut, ini aku udah siapkan panci. Ini aku masukkan pertama kalinya jagung manis ya teman-teman, karena jagung manis itu matangnya agak lama, jadi harus dimasak di awal. Kemudian ini aku masukkan juga bawang merah yang udah aku iris-iris tadi. Ini ada bumbu halusnya, ada garam. Di sini aku gunakan kaldu ayam. Kemudian aku tambahkan juga tadi lengkuas, aduk-aduk. Jangan lupa ditutup ya teman-teman biar cepat matang. Ini aku masak sekitar 15-an menit. Kalau sekitar 15-an menit, masukkan juga kangkung yang udah aku cuci bersih tadi ya. Ini masak sebentar aja ya untuk kangkungnya, karena memang cepat matang. Ini sambil ditekan-tekan ya biar cepat matang. Kalau kalian nggak suka kangkung untuk sayurannya, kalian bisa gantikan dengan bayam ya teman-teman. Kalau kalian mau tahu bagaimana saya bikin sup bayam, kalian scroll aja di video sebelumnya. Aku juga udah bagikan bagaimana cara bikin sayur bening bayam.
caranya itu hampir sama ya teman-teman. Oke, kalau udah seperti ini udah matang kangkungnya. Ini aku akan tiriskan ya teman-teman. Dan hasilnya tuh seperti ini, warnanya tuh tetap cantik. Ini untuk bayamnya warnanya tetap maksudku kangkungnya tetap hijau. Ini dimakan pas lagi musim panas seperti ini tuh cocok banget ya. Selain seger, ini juga menyehatkan banget. Jadi buat kalian yang mau hidup sehat, kalian bisa coba resep ini ya teman-teman. Di sini aku udah sediakan wortel. Untuk wortelnya aku akan gunakan separuh aja ya teman-teman. Ini aku iris agak tebal. Kemudian aku tambahkan 1 buah kentang, kemudian dipotong-potong. Lanjut aku tambahkan juga setengah buah tomat, karena tomatnya ini agak besar jadi aku gunakan setengah aja. Tapi kalau tomatnya itu agak kecil, kalian bisa gunakan 1 ya teman-teman. Lalu sisihkan. Biar kuahnya itu lebih segar, ini aku tambahkan juga daun bawang serta daun seledri. Aku iris-iris seperti ini, kemudian sisihkan. Lanjut, ini untuk bumbunya aku gunakan 2 siung bawang putih yang ukuran besar. Kemudian ini aku cincang kasar seperti ini ya teman-teman. Sisihkan. Kemudian ini aku akan didihkan air untuk merebus daging ayamnya. Setelah airnya mendidih seperti ini, kemudian aku akan rebus daging ayamnya terlebih dulu. Rebus sampai lemak-lemaknya itu keluar ya teman-teman. Jangan terlalu lama, kira-kira 2 menitan aja. Kalau lemak-lemaknya udah keluar, tinggal angkat dan cuci bersih ya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini lemaknya itu udah pada naik. Matikan api ya. Lanjut, nih aku siapkan panci, kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng. Kemudian aku akan tumis bawang putih yang udah aku cincang kasar tadi. Tumis sampai bawang putihnya warnanya itu agak sedikit kecoklatan ya teman-teman, biar aromanya itu tambah gurih. Jangan lupa kalian aduk ya biar tidak gosong. Gunakan api sedang aja teman-teman, jangan terlalu gede apinya. Nah, kalau udah agak kecoklatan seperti ini, tinggal tambahkan air aja ya teman-teman. Untuk takaran airnya kalian sesuaikan aja ya seberapa banyaknya. Kemudian ini aku akan masukkan perbumbuannya tadi ya teman-teman. Ada gula, kemudian ada garam, kaldu jamur, serta lada bubuknya aku masukkan dulu. Kemudian masukkan ayam yang udah direbus tadi, karena tadi aku masaknya tuh setengah matang atau cuma sekitar 2 menitan, jadi belum benar-benar matang, jadi harus dimasak sampai ayamnya itu matang ya teman-teman. Ini kayaknya airnya kurang, ini total airnya itu sekitar 600 ml ya teman-teman, jangan lupa ditutup. Nah, sekarang nih ayamnya udah setengah matang seperti ini. Ini tadi kuahnya udah aku cicip-cicip dan menurutku udah pas, tinggal masukkan aja untuk kentangnya. Masukkan juga wortel, karena kentangnya ini aku iris agak tebal jadi bisa dimasukkan barengan ya teman-teman, dan wortelnya aku iris agak tipis. Nah, kalau udah ini masak sampai wortel dan kentangnya itu matang, jangan lupa ditutup dan sesekali kalian koreksi ya teman-teman. Nah, ini udah matang sepertinya teman-teman, aku akan cek dulu. Ini aroma kuahnya itu seger banget ya. Ini aku akan masukkan brokolinya, karena brokolinya itu cepet banget matangnya, mungkin sekitar 2 menitan aja udah, karena aku tuh lebih suka kalau sayurannya itu dimasak itu agak sedikit keras ya. Tapi kalau kalian mau yang sayurannya itu dimasak agak lembek atau untuk anak-anak, kalian masaknya agak lamaan ya teman-teman.
Tunggu sampai mendidih. Karena ini kuahnya itu agak berkurang banyak tadi, jadi aku tambahkan lagi. Ini aku tambahkan dengan air yang panas ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini tinggal masukkan aja tomatnya. Aduk-aduk ya teman-teman. Karena tomatnya ini matangnya cepet banget. Ini aku masak sekitar 1 menitan. Jangan lupa ditutup ya. Kalau udah seperti ini, kalian koreksi rasa ya teman-teman, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau sekiranya rasanya belum pas, tinggal kalian tambahkan aja. Ini penampilannya tuh kayak gini, ini kuahnya itu bening dan aromanya tuh enak banget teman-teman. Nah, kalau udah semua selesai, ini terakhir tinggal masukkan aja daun bawang dan daun seledrinya. Setelah itu matikan api dan siap untuk disajikan ya teman-teman. Tuh hasilnya seperti ini teman-teman. Ini kuahnya bening dan aromanya enak banget. Ini cocok sekali untuk kalian yang mau hidup sehat. Cocok juga untuk anak atau lansia ya teman-teman. Di sini aku udah siapkan sekitar 3 siung bawang merah. Ini aku iris-iris kayak gini ya biar lebih gampang. Kemudian ini aku tambahkan kaldu ayam. Kemudian aku tambahkan juga sedikit garam. Kemudian aku tambahkan lada bubuk. Kemudian ini aku akan ulek sampai halus ya teman-teman. Lanjut, di sini aku udah sediakan wortel. Ini aku gunakan setengah potong aja ya. Kemudian ini aku iris-iris seperti ini. Lanjut, aku tambahkan juga daun bawang serta daun seledri. Aku iris-iris juga ya. Kemudian sisihkan. Di sini aku udah sediakan 5 buah bakso sapi, kemudian aku akan kerat kayak gini ya teman-teman, biar nanti aromanya itu keluar. Kalau kalian nggak suka bakso sapi, bisa gunakan bakso ayam atau bakso seafood ya teman-teman. Kalau udah sisihkan. Lanjut, ini untuk sayurannya aku akan gunakan brokoli hijau ya teman-teman. Atau kalau kalian mau gunakan sayuran lain juga boleh ya. Ini aku gunakan sedikit aja. Kemudian ini untuk bagian kulit dari brokolinya aku akan kupas seperti ini. Setelah itu ini aku akan belah ya biar tidak terlalu besar ukurannya. Lakukan hal yang sama di berikutnya ya. Kemudian ini aku gunakan juga jagung manis. Untuk jagung manisnya aku akan gunakan separuh aja ya teman-teman. Kemudian aku akan belah menjadi 2 bagian seperti ini. Di sini aku masak untuk sekitar 2 porsi ya, jadi nggak begitu banyak. Kalau udah sisihkan. Ini kayaknya masih agak besar ya, ini aku akan belah lagi. Aku akan tumis terlebih dulu bumbu yang udah aku haluskan. Aku tuh suka banget kalau bikin sop kayak gini dikasih lengkuas ya teman-teman. Tapi kalau kalian nggak suka bisa di skip. Karena menurutku kalau dikasih lengkuas itu kuahnya tuh lebih seger ya. Ini aku akan tumis sampai bumbunya itu
sedikit kecoklatan ya, jadi biar sampai mateng nanti biar aroma gurihnya itu keluar. Untuk bumbunya kalian kalau mau diiris tipis juga boleh ya teman-teman, nggak harus diulek seperti ini. Tunggu sampai 1 menitan baru nanti aku akan tambahkan air ya. Lanjut, ini aku akan masukkan baksonya. Ini baksonya cukup besar ya teman-teman, jadi aku gunakan 5 aja. Kemudian aku akan tambahkan air. Ini untuk airnya aku kira-kira aja ya. Di sini aku gunakan sekitar 500 ml. Nanti kalau kalian mau yang kuahnya agak banyakan bisa ditambah ya. Kemudian ini aku masukkan bumbu halusnya ya teman-teman, karena tadi udah aku masukkan bumbunya, jadi ini tinggal ditambahkan lagi. Nanti kalau misalnya kurang bisa ditambah ya, karena tadi udah aku tambahkan sedikit. Lanjut, ini aku masukkan juga jagung manisnya, karena ini masak jagung manisnya agak lama jadi harus ditutup ya teman-teman. Nah, kalau udah mateng seperti ini, setengah mateng ya, ini aku akan masukkan juga wortel. Karena wortel ini agak lama matangnya ya. Kemudian aku masukkan juga brokolinya. Nah, ini tunggu ya sampai wortel dan brokolinya matang. Ini aku tutup aja ya teman-teman. Nah, ini udah aku cek dan menurutku ini udah empuk ya. Dan udah aku koreksi rasa juga dan menurutku rasanya udah pas. Ini baksonya itu udah mekar kayak gini ya teman-teman, udah terbuka kayak gini. Itu penampilannya cantik banget. Tuh. Ini aroma dari kaldu baksonya tuh enak banget. Oh ya, tadi seledrinya itu udah aku masukkan ya, maaf tadi videonya itu keskip. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Sop sayur dan bakso ala aku pun siap untuk disajikan. Di sini aku udah siapkan 3 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Kemudian ini aku akan iris tipis-tipis kayak gini aja ya teman-teman untuk perbumbuannya. Di sini aku akan bikin untuk 2 atau 3 porsi aja, jadi aku bikinnya nggak banyak. Buat kalian yang mau bikin itu kalian sesuaikan porsinya aja ya teman-teman. Jadi bumbunya bisa kalian tambahin sendiri. Untuk bawang putihnya juga sama, aku iris tipis-tipis kayak bawang merah tadi. Kemudian sisihkan ya. Untuk labu siamnya aku gunakan separuh aja ya teman-teman, karena kebetulan aku belinya itu agak besar, jadi kalau aku masak semua takutnya nggak habis. Ya udah aku kupas, kemudian aku akan potong kurang lebih seperti ini ya teman-teman, jangan terlalu gede dan jangan terlalu kecil juga. Lanjut, untuk kacang panjangnya ini aku gunakan 3 lonjor aja ya, kemudian aku akan potong agak panjang kurang lebih seperti ini. Ini tadi udah aku cuci bersih ya teman-teman, jadi tinggal dipotong-potong aja, kemudian aku sisihkan. Lanjut, untuk jagung manisnya di sini aku gunakan 1 buah jagung manis, kemudian aku akan potong kayak gini. Karena ini agak keras, jadi kalian harus hati-hati ya kalau motong jagung manisnya. Untuk sayur asemnya kali ini aku akan gunakan bumbu instan aja ya teman-teman. Kalau kalian mau bikin sendiri juga boleh.
Kemudian ini aku tambahkan juga 1 buah terong. Kemudian aku akan potong-potong. Setelah dipotong kayak gini, aku akan rendam menggunakan air. Kemudian aku tambah garam biar warnanya itu tidak berubah jadi hitam ya. Oke, lanjut. Ini udah aku siapkan air, kemudian aku masukkan lengkuas, kemudian aku masukkan juga irisan bawang merah, bawang putih, terus ini ada 2 lembar daun salam. Kemudian aku masukkan kacang tanah. Ini harus dimasukkan lebih awal ya, karena matangnya lebih lama. Kemudian aku masukkan jagung manisnya juga. Oke, ini tunggu sampai mendidih ya. Tidak lupa juga aku akan tutup biar cepat matang. Oke, ini udah setengah matang untuk jagung dan kacangnya, kacang tanahnya. Lanjut aku akan masukkan kacang panjang serta labu siamnya. Ini matangnya lebih cepat ya teman-teman. Aku tutup lagi biar cepat empuk. Nah, ini udah empuk. Ini aku tambahkan terong. Untuk terongnya aku masak sekitar 1 menit aja, udah matang nanti. Jangan lupa ditutup ya teman-teman biar cepat empuk. Oke, ini terakhir aku akan masukkan cabenya. Ini untuk pewarna aja ya teman-teman, karena aku gunakan cabai besar. Ini tuh nggak pedes. Kalau kalian nggak suka bisa di skip aja untuk cabenya. Kemudian aku tinggal masukkan aja bumbu instannya. Aduk-aduk biar semua bumbunya tuh meresap ya. Kemudian ini aku masukkan rendaman dari asam jawa, karena kebetulan di sini aku menggunakan asam yang agak kering itu, jadi perlu direndam terlebih dulu ya teman-teman. Tapi kalau kalian menggunakan asam yang masih fresh, kalian bisa gunakan langsung cemplungkan aja ya. Oke, kalau udah kayak gini jangan lupa dikoreksi rasa ya, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau sekiranya belum, kalian tinggal tambahkan aja. Ini aku icip-icip kacang tanahnya udah empuk apa belum, ternyata udah ya. Oke, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Sayur asem bumbu racik instan pun siap untuk disajikan ya.